Ada dua, laki dan perempuan. Laki perempuan? Ibu dikasih anak oleh Allah. Laki perempuan? Laki perempuan? Ya, laki perempuan? Sama saja. Allah kasih kita anak laki perempuan. Laki perempuan? Laki perempuan? Tidak sama. Gimana mau sama? Kelaminnya beda, perwaliannya beda, warisnya beda, tanggung jawabnya beda, sholatnya beda, puasanya juga beda, ya kan? Warisnya juga beda tadi. Jadi punya anak yang penting alhamdulillah laki perempuan yang penting punya anak baik solih. Laki perempuan? Laki perempuan? Sama saja hamba Allah. Loh ya enggak? Ya enggak? Jadi punya anak laki perempuan yang penting solih. Laki perempuan? Tidak sama. Tadi kelaminnya, tanggung jawabnya. Ya. Baik, perhatikan. Ini menarik tadi pertanyaan ibu tadi bagus. Jadi gini, yang namanya anak laki-laki tidak karena dia menikah kemudian melupakan kebaikan orang tuanya. Dia harus tetap baik sama orang tuanya. Lain halnya kalau anaknya wanita. Kalau anaknya perempuan atau wanita, maka begitu dia nikah, pintu surganya ada pada suami. Tapi kalau laki-laki dengan menikah dia tidak boleh melupakan kebaikan orang tuanya. Maka bersyukurlah seorang istri kalau dia memiliki suami yang suaminya ini baik sama orang tuanya. Nah, tadi pertanyaannya Ustadz, kalau suami diam-diam ngasih atau nggak diam-diam sering ngasih sama orang tuanya, yang terpenting kewajiban dia memberi nafkah kepada istrinya tidak dia kurangi. Contoh, memang dia kasih nafkah 1 juta misalkan. Selama nafkah yang diberikan itu 1 juta atau 2 juta atau berapa itu terserah lah ya. Misalkan anggaplah 2 juta. Dan itu dia sudah berikan kepada istrinya. Maka suaminya mau ngasih berapapun kepada orang tuanya tidak masalah. Kalau sampai istrinya nggak ridho, nggak suka, dia berarti istrinya nggak solihah. Ada atau banyak? Istighfar. Tadi ada ceritanya tadi, kisahnya tadi, ya kan? Jadi bersyukurlah Bu, kalau memiliki suami yang baik sama orang tuanya, insya Allah dia akan baik sama istrinya. Asalkan istrinya baik. Tapi kalau istrinya terus curiga, cemburu, ini transfernya kok banyak sekali kok mamamu. Naudzubillah min dzalik, ya. Itu yang pertama jawabannya. Jadi tidaklah benar seorang istri mencampuri, apalagi sampai marah, nggak suka sama suaminya, juga nggak suka sama mertuanya, gara-gara suaminya memberikan kepada orang tuanya. Dan itu termasuk dosa besar seorang istri apabila dia menjadi tidak suka, apalagi sampai menghalang-halangi suaminya untuk memberi kepada orang tuanya. Memang suami berdosa, dia kasih sama ibu bapaknya, sama orang tuanya katakanlah, tetapi dia nggak peduli sama istrinya. Istrinya hanya suruh makan tahu tempe toge, ya. Padahal makan pakai tahu tempe alhamdulillah. Yang penting nggak tiap hari, ya. Karena kalau tiap hari bisa mengakibatkan darah tinggi loh Bu. Ya enggak? Betul. Ternyata kalau makan pakai tahu tempe tiap hari bisa mengakibatkan darah tinggi loh Bu. Iya. Ini lagi. Ya, bukan tahu tempenya tapi ini laginya. Itu ya yang pertama. Yang kedua tadi apa? Benarkah seorang ibu menjadi tanggung jawab? Oh ya, benarkah seorang ibu menjadi tanggung jawab anak laki-laki? Tergantung. Kalau ibunya susah, sulit, miskin, sakit-sakitan, dan tidak ada yang menanggung suaminya, apalagi
berarti bapaknya ya, bapaknya juga sudah meninggal atau bapaknya nggak mampu, wajib itu menjadi tanggungan seorang anak laki-laki. Tetapi kalau si ibunya, mohon maaf, dia masih katakan masih punya suami, berarti bapaknya ya mampu, maka sekedar membantu, bukan kewajiban. Ya, kenapa? Tetap kata Nabi, seutama-utamanya sedekah adalah yang diberikan untuk istri dan anak. Tapi kalau ibunya sakit, ibunya susah, ibunya sulit, ibunya miskin, janda, ya, atau kalau tidak janda, tapi punya suami, suaminya juga sakit, berarti ayahnya si anak tadi, maka itu memang menjadi tanggung jawabnya seorang anak laki-laki. Tapi kalau ibunya sehat, ya, baik dia janda atau dia punya suami sehat, nggak ada kekurangan dalam masalah ini, maka sifatnya hanya membantu, bukan kewajiban. Apakah kalau bisa disebut kewajiban? Ya, wajib, tetapi wajib yang pertama untuk istri dan anak. Ibu maju, ibu silakan ibu. Masih ada satu ya, begitu ya. Alhamdulillah. Baik ya, Turin gimana? Sudah cukup ya? Baik, kita tutup dengan doa sebagai kenang-kenangan saya berikan 3 doa. Ya. Ikutin saya Bu ya. 3 doa ini lazimkan. Insya Allah kehidupan ibu jauh lebih baik, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana. Bil Islam. Wakhtim lana. Bil iman. Wakhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam. Wakhtim lana bil iman. Wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik hendaknya segera ditunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih.
yang bertugas undur diri. Sampai berjumpa lagi insya Allah di waktu dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam